Asteris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 781. Apa kau tahu betapa sulitnya membuka bank? Aku cukup yakin Paulsen mengira aku hanya bercanda. Jasper bergeser ke belakang dengan mulus dan berbicara, "Bukankah kita terlalu dekat sekarang? Begitukah? Aku merasakan dorongan untuk menerkam dan melahapmu sekarang." Bukannya mundur, Celine mencondongkan tubuh lebih dekat ke Jasper. Matanya berbinar dengan keliaran kucing besar. Baru setelah dia memaksa Jasper untuk bersandar di sandaran tangan tanpa tujuan, dia mencibir jahat. "Kau pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya, tapi apa kau tahu apa yang dikatakan Paulsen tentangmu? Dia bilang dia benar-benar melihatmu membuka bankmu sendiri saat kau menyarankan hal seperti itu. Kau bersedia bertindak sejauh ini untukku, namun kau mengklaim bahwa kau tidak ingin menyediakan untukku. Yang kau pikirkan hanyalah bagaimana kau akan memenuhi kebutuhanku, namun kau mengatakan aku terlalu dekat denganmu. Semua pria lakukan adalah berbohong." Telinganya dipenuhi dengan suara lembut Celine dan hidungnya dipenuhi dengan aroma halus Celine. Yang bisa dilihat hanyalah selembar kain putih yang diperlihatkan Celine tanpa peduli pada dunia. "Apa kau benar-benar tidak takut bermain api?" Celine tertawa keras mendengar kata-kata Jasper. Dan duduk kembali. Dia merenggangkan betisnya yang halus dan lembut untuk membenturkannya ke paha Jasper. Saat melakukan tindakan yang agak intim dan asmara ini, Celine menjawab, "Bermain dengan api adalah keahlianku. Selain itu, ekspresi konflik dan pemalumu tadi benar-benar menggemaskan." Tidak dalam suasana hati untuk membalas kata-katanya yang lucu, Jasper bertanya, "Berapa banyak sumber daya yang dapat kau mobilisasi di Amerika Serikat? Ini sangat penting, karena aku perlu tahu sebelum aku dapat melaksanakan sisa rencanaku." Celine menyilangkan kakinya, lalu mengulurkan tangan untuk menekan ujung roknya agar pakaian dalamnya tidak terlihat. Meskipun demikian, matanya tertuju pada Jasper sepanjang waktu. Dia mendengus ringan saat melihat pria itu menatapnya dengan serius. Kemudian dia berbicara, "Beritahu aku rencanamu terlebih dahulu, lalu aku akan bekerja denganmu dan memobilisasi sumber dayaku." Keesokan harinya, separuh warga Amerika Serikat melihat Sena, nama bisnis Summerland, muncul di televisi, radio, dan surat kabar mereka. Investor sudah tidak asing lagi dengan perusahaan tersebut. Semua portal berita keuangan kurang lebih meliput daftar Sena Summerland, dan setiap ahli saham di negara itu memberikan pendapat mereka tentang hal itu. Kenyataannya tetap bahwa para profesional adalah sama di dalam dan di luar negeri. Berkat Celine, sebuah stasiun televisi melaporkan berita lain. Perjamuan diadakan oleh tim bisnis Sena dari Summerland, bersama investor yang dipimpin oleh Colossal Investments di aula perjamuan Doubletree Hotel di Wall Street tahun ini. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pemilik Sena adalah investor retail misterius dari insiden minyak mentah berjangka internasional tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, Sena kini memiliki portal internal terbesar Summerland, serta sebuah game baru, United Legends, yang baru saja memasuki pasar. Game ini telah memecahkan rekor dunia untuk jumlah orang yang online pada hari pertama pengujian beta publik. Dengan basis pemain terakhir dari 2 juta pemain online, game ini tidak diragukan lagi adalah game internet terbesar di dunia. Saat ini, United Legends sudah mulai beroperasi dan membebankan biaya. Menurut reporter kami di Summerland, dikombinasikan dengan laporan evaluasi yang dikirim Sena ke Nasdaq, United Legends saat ini memiliki 170 pemain berbayar yang berkontribusi pada keuntungan Sena jutaan dolar Somer. Tanpa diragukan lagi, sementara industri internet di seluruh dunia terus memikirkan cara untuk mengurangi kerugian mereka, Sena Summerland telah mulai menyelamatkan industri internet negara mereka yang sedang berjuang dengan memperluas bisnis mereka dan melangkah ke Bab 782. Industri game.
Sampai tingkat tertentu, Sena adalah satu-satunya perusahaan internet murni di dunia yang telah menyelesaikan masalah monumental dalam menghasilkan keuntungan. Sebagai hasilnya, kami telah mengundang ekspor komentar khusus kami, Tuan David Smith, untuk memberitahu kami betapa berbedanya Sena. Menyusul berita itu adalah gambar profil samping Jasper yang tidak jelas. Gambar itu diambil dari jauh, jadi yang bisa mereka lihat hanyalah rentang usia dan fisik Jasper. Itu sudah cukup. Seorang pria berusia 20-an, dari Summerland. Dua berita penting ini telah menarik investor dari Amerika Serikat yang selama ini mencari investor retail misterius ini. Bagaimanapun juga berita itu cukup untuk membangkitkan minat yang luar biasa dari semua orang internet di Amerika Serikat berkembang jauh lebih baik daripada di Summerland. Jadi hanya beberapa saat setelah berita dan rumor tentang Jasper mulai menyebar secara online. Banyak investor sedang mendiskusikan identitas Jasper. Sementara lebih banyak dari mereka dengan sendirinya membaca lebih banyak tentang Sena yang terdaftar secara publik. Kemudian mereka menyadari bahwa seluruh pasar mengikuti dengan cermat dan memiliki pandangan tren naik pada Sena. Tidak sejak meletusnya gelembung.com, semua media berbicara tentang perusahaan internet yang sama pada waktu yang sama. Apalagi yang belum terdaftar secara publik. Hal ini telah menarik perhatian sebagian besar investor Amerika Serikat dan mereka mulai mencari dan mempelajari lebih lanjut tentang Sena, serta mencari tahu kapan perusahaan akan terdaftar secara publik. Jadi ketika Sena akan terdaftar secara publik semakin dekat, itu hanya mulai menjadi tren. Investor yang tak terhitung jumlahnya sedang mempersiapkan dana mereka untuk menggunakan kesempatan ini dan menghasilkan banyak uang. Saat itu, Jasper mematikan televisi. Dia tahu bahwa berita tentang dirinya adalah sesuatu yang telah dirilis oleh kontak Selin dan Colossal Investments. Jasper tidak terlalu keberatan, karena Selin telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan memunculkan hype sedemikian rupa. Ini adalah permintaan kapitalis. Tepat ketika Jasper mematikan televisi, dia tiba-tiba menerima telepon dari Selin. Nyalakan televisi, Intercontinental Channel 3, nada bangga Selin. Aku baru saja mematikannya. Apakah ada berita besar? Jasper bertanya dengan bingung tetapi segera menyalakan televisi lagi. Seperti yang diminta Selin, dia pindah ke Intercontinental Channel 3. Layar berubah dan Jasper melihat sekali dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Di depan matanya ada wawancara dengan dewa saham, Winston Bennett. Isi wawancara justru tentang Sena. Aku pribadi berpikir bahwa ada banyak potensi untuk perusahaan internet dari Summerland ini. Sayang kuota praipo-nya sudah habis sejak lama. Namun, aku sudah meminta timku untuk waspada terhadap berita terbaru. Setelah terdaftar secara publik, aku berencana untuk membeli beberapa saham Sena dengan ide untuk menyimpannya. Jika semua iklan sebelumnya adalah untuk memberitahu investor Amerika Serikat tentang keberadaan Sena, maka wawancara dengan Winston Bennett secara langsung memicu antusiasme investor. Gelar dewa saham yang diakui secara internasional telah menyebar ke seluruh dunia. Pengembalian investasi pria itu serta keputusannya yang tajam dalam hal pasar telah mengumpulkan banyak pujian dari investor. Dengan Winston Bennett membantunya, hype Sena mulai tumbuh secara eksponensial. Bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan dia berencana untuk membeli beberapa saham Sena. Jadi, jika kau ingin kaget, kagetlah tentang fakta bahwa Senamulah yang menggerakkannya. Jasper tersenyum saat mendengar Selin dan menjawab, dengan Winston Bennett membantu kita. Aku yakin harga saham Sena akan didorong ke harga yang cukup tinggi saat terdaftar secara publik. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Saat dunia luar semakin tertarik dengan situasi Sena, hari di mana Sena akan terdaftar secara publik juga telah tiba secara resmi. Di hari yang ditunggu-tunggu ini, Jasper bangun pagi-pagi sekali dan mandi dengan hati-hati.
Dia mengenakan setelan khusus yang dibeli Celine untuknya di kota Waterhoof dan menuntutnya untuk dipakai hari ini. Kemudian dia melangkah keluar kamar. Di lobi hotel, Jack dan yang lainnya sudah menunggunya. Henry juga ada di sana. Sementara pria itu lebih banyak menghilang daripada hadirnya, dia tahu lebih baik daripada terlambat pada hari yang begitu penting. Semua orang mengenakan setelan formal, bahkan Henry mengenakan setelan rapi. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah Jack tampak agak gugup, sementara Henry tetap gaduh seperti biasanya. Pria itu bahkan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri tentang jenis pesawat apa yang akan dia beli untuk terbang kembali setelah hari ini. Tuan lain, Jack memimpin eksekutif senior Sena untuk menyambut Jasper ketika dia melihatnya tiba. Jasper mengangguk dan tersenyum pada Jack. Gugup, Jack. Jack tersenyum kecut. Bohong jika aku bilang tidak. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi sebelumnya. Harga saham Sena saat terdaftar secara publik akan menentukan hasil kerja keras kita semua. Haha, itu bisa dimengerti. Lagi pula, hanya ada beberapa kali seseorang membunyikan lonceng pembukaan Nasdaq. Jasper menepuk bahu mitra lamanya sambil tersenyum lebar. Santai. Seluruh Wall Street akan mendukung kita, dan seluruh Nasdaq Composite akan menyambut kedatangan kita. Kita adalah pemilik New York hari ini, jawab Jasper. Jack tertegun sejenak. Dia tiba-tiba bisa merasakan perbedaan drastis antara visi dan aura dominannya dan Jasper. Melihat ke atas, yang akan dilihat Jack hanyalah bagaimana Jasper tampaknya membawa dunia yang sama sekali baru di pundaknya meskipun sosoknya agak ramping. Mengambil napas dalam-dalam, Jack menenangkan kegembiraan dan kegugupan dalam dirinya dan dengan cepat mengikuti jejak Jasper. Wartawan telah lama menunggu di pintu masuk lobi hotel dan mereka dengan cepat bergegas untuk mewawancarai mereka ketika mereka melihat Jasper dan yang lainnya berjalan keluar. Hanya untuk ditahan oleh pengawal Colossal Investments. Tanpa pilihan lain, para reporter hanya bisa mencoba merentangkan mikrofon mereka dan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Masing-masing dari mereka berdoa agar mereka cukup beruntung bagi Jasper untuk menjawab pertanyaan. Kemudian mereka pasti akan dihargai oleh atasan mereka. Namun, di hadapan para reporter ini, Jasper hanya tersenyum sopan tetapi tidak menjawab pertanyaan siapapun. Kemudian dia berjalan menuju mobil yang berhenti di sampingnya.